Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Abu Naila, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Nah, ikhwan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang di dalamnya penuh dengan keagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar bagi mereka yang beribadah di malam tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu surat di dalam Al-Quran terkait dengan kemuliaan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah sekalian, ikhwan akhwat yang Allah muliakan, di surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Tahukah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya ialah barang siapa yang didapati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang beribadah di malam itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti hanya orang yang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih jemaah sekalian 83 tahun 4 bulan. Ayat ini jemaah sekalian menjadi penghibur bagi umat Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya umat-umat terdahulu mereka usianya panjang-panjang. Tentunya panjang usia dibarengi dengan kesempatan yang lebar juga untuk melakukan kebaikan. Tetapi umur umat ini jemaah sekalian Allah tetapkan tidak akan jauh dari umur nabinya. Umur Nabi kita yaitu 63 tahun. Maka umur umat ini tidak akan jauh dari umur nabinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar jangan berkecil hati. Walaupun umur umat ini pendek, akan tetapi Allah menyiapkan satu malam yang kalau didapati orang tersebut sedang beribadah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti hanya orang yang beribadah selama 80 tahun. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahannya. Bahkan malaikat turun dari langit dipimpin oleh malaikat Jibril, yang tujuannya tiada lain ialah menyelesaikan segala macam urusan min kulli amrin. Bahkan malaikat pun berkata, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, malaikat akan mendekati, akan menjumpai orang-orang yang beribadah pada saat itu dengan berkata bahwa salamun, keselamatan bagi kalian. Dan keselamatan yang Allah tetapkan di malam Qadar itu berlangsung sampai terbit fajar. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pertanyaannya, kapankah terjadinya Lailatul Qadar? Dalam beberapa hadis Nabi SAW, Rasul menjelaskan kepada kita tentang malam Qadar.
tentunya Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, ya. Tapi dalam hadis Rasul menjelaskan kepada kita bahwa carilah malam Qadar itu di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana beliau bersabda, taharru fabtagu fil ashril awakhir. Carilah malam Qadar itu di 10 malam terakhir. Kemudian ada juga hadis yang lebih memperinci lagi, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam witir, 10 malam terakhir. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengemukakan ada 40 pendapat tentang pastinya atau kemungkinan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum, di antara mereka ada yang memastikan bahwa salah satu malam di malam terakhir bulan Ramadan itulah malam Qadar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah berkata bahwasanya carilah oleh kalian malam Qadar itu atau Lailatul Qadar di malam yang ke-27. Bahkan Ubay bersumpah pada saat itu bahwasanya malam Qadar atau Lailatul Qadar itu terjadi di malam yang ke-27. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Akan tetapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, pendapat yang paling kuat di kalangan ulama bahwasanya tiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan malam tertentu untuk turunnya atau terjadinya Lailatul Qadar. Karena kalau kita berbicara pendapat para sahabat, ada juga sebagian sahabat yang berkata, di antaranya Abu Sa'id, bahwasanya malam Qadar itu terjadi pada tanggal 21. Di mana beliau pernah berkata, sesungguhnya aku melihat Lailatul Qadar, tapi aku lupa pada saat itu kapan pastinya, kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka aku pun berusaha untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan di malam ganjil. Dan pada saat itu, kata Abu Sa'id, aku melihat, ya, aku sujud di atas air yang basah atau di atas tanah yang basah, ya, di atas lumpur yang basah. Kemudian Abu Sa'id berkata pada saat itu turun hujan dan diketahui di malam itu bertepatan dengan malam yang ke-21. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya bagi kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang pasti Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, ada di 10 malam terakhir, ada di malam-malam ganjil. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kepastian datangnya atau turunnya Lailatul Qadar. Kenapa? Agar kita lebih mempersiapkan diri, ya, agar kita lebih bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pahala yang besar itu tidak bisa didapatkan dengan mudah, jemaah sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, butuh perjuangan, bahkan pengorbanan agar kita mendapatkannya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, lalu ketika kita ingin mendapatkan pahala di Lailatul Qadar, apa yang mesti kita lakukan? Nah, kalau kita melihat kebiasaan Nabi SAW, makin mendekati akhir bulan Ramadan, maka beliau makin bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam terakhir bulan Ramadan, Rasul mengencangkan kain sarungnya, lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu wa alqadha ahlahu. Rasul menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dia dalil tujuannya adalah mengajak mereka untuk sama-sama menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Mengenai pahalanya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih."
Barang siapa yang melaksanakan salat di malam qadar berdasarkan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, lalu apa yang bisa kita baca atau doa apa yang kita panjatkan di malam terakhir bulan Ramadan? Maka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ketika di malam qadar bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf dan menyukai memaafkan, suka memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, adapun tentang ciri kapan terjadinya Lailatul Qadar, dan dalam hal ini telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ialah di malam itu udara atau angin bertiup sangat tenang, tidak terlalu kencang, ya. Kemudian di malam itu, ini yang paling inti ya, manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan ketenangan. Dia akan merasakan kekhusyuan yang luar biasa ketika beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam itu jemaah sekalian, di siangnya ya, di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang cukup bersih ya, terlihat nampak bersih langit pada pagi harinya. Bahkan ada kalanya Lailatul Qadar jemaah sekalian, Allah tampakkan dalam mimpi seseorang, sebagaimana yang terjadi pada sebagian mimpi kalangan salaf zaman dahulu. Oleh karenanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya ini sebagai motivasi kita bersama agar lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Mari kita hidupkan malam dengan mendekatkan diri kepada Allah, entah itu dengan salat, dengan tilawatul Quran, dengan zikir atau apapun bentuk kebaikannya. Maka kita hidupkan malam guna mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.